Oke guys, welcome back to Seidong Hua Animasi dalam pembahasan alur cerita prediksi alias spoiler BTTH Season 5 episode ke-111. Seperti biasa kita review dulu episode sebelumnya, di mana diceritakan bahwa Xiao Yan telah memulai perjalanan ke wilayah Pil dan mendapat kabar bahwa si gadis racun itu telah dilukai oleh lembah sungai es untuk menyelamatkan Xiao Yixian. Xiao Yan pun bergegas ke kediaman klan Ye dan mengajak Ye Xinlan mencari Xiao Yixian meskipun sempat terlibat cekcok dengan tetuanya yang bernama Ye Zong. Baru setelah menunjukkan kekuatannya kepada Ye Zong, Xiao Yan pun dapat membawa Xinlan memasuki kawasan aliran Dewa Jatuh dan menemukan Xiao Yixian dalam terluka parah sedang dihajar oleh tetua lembah sungai es Bing Yuan, hingga membuat kemarahan membumbung dalam hatinya. Gimana cerita selengkapnya? Tanpa lama-lama langsung aja kita gaskan bosku. Xiao Yixian terkejut ketika melihat wajah Xiao Yan tiba-tiba muncul di hadapannya. Sebelum melengkungkan senyuman indah di wajahnya, mata Bing Yuan menatap Xiao Yan dengan tatapan gelap dan padat, mencium aroma darah pekan menyebar di sekitar aliran gunung dan menemukan jika murid elit lembah sungai es telah berkurang lebih dari setengahnya. Xiao Yan hanya tersenyum puas saat melihat kemarahan di wajah Bing Yuan sebelum mengejek jika murid-murid lembah sungai es tidak lebih dari sebuah apel busuk. Bing Yuan tertawa terbahak saat mendengar seorang bintang satu dozong bisa bersikap begitu sombong di hadapannya. Sebelum meminta rekannya Bing Fu untuk menangkap Xiao Yan dan mematahkan seluruh tulang di tubuhnya, pria tua berpakaian putih yang bernama Bing Fu mengangguk menampakkan senyuman dingin dan buas sebelum kemudian mengeluarkan niat membunuh yang pekat dari seluruh tubuhnya. Melihat ini Xiao Yixian menjadi panik karena sekuat-kuatnya Xiao Yan masih sulit menutup jarak 3 dozong tingkat tinggi, apalagi sekarang dia berada dalam kondisi lemah. Karena itulah Xiao Yixian meminta Xiao Yan untuk segera pergi dan berjanji, jika dia telah memiliki cara untuk melarikan diri sendiri. Xiao Yan tersenyum melihat kekhawatiran Xiao Yixian sebelum menenangkan temannya itu. Jika Xiao Yan berani datang ke tempat ini karena memiliki cara untuk menyelamatkan dirinya, ketika itulah Bing Fu melangkah melalui udara kosong menuju ke arah Xiao Yan, melonjakkan aura keagungan dari setiap langkahnya sebelum meminta Bing Yuan untuk kembali fokus pada Xiao Yixian. Bing Yuan juga tidak mau menunda lebih lama lagi. Setelah mendengar kata-kata Bing Fu, dalam sekejap mata menciptakan sebuah roda es tajam yang dilemparkan ke arah Xiao Yixian. Angin sedingin es yang terbawa bersama roda tajam itu menyebabkan ekspresi Xiao Yixian berubah dan hanya bisa melarikan diri karena dia tahu tidak akan bisa menahan gempuran roda es tersebut. Namun, saat roda es membelah langit dan hampir saja merobek tubuh Xiao Yixian, tinju boneka perak terayun keluar dan mengempaskan roda es jauh-jauh sebelum kemudian menunjukkan sosok boneka iblis bumi. Xiao Yan tertawa melihat Bing Yuan terkejut sebelum menunjuk tetua lembah es itu dengan telunjuknya lurus-lurus dan memerintahkan boneka iblis bumi untuk menghabisinya. Menuruti apa yang diperintahkan tuannya, boneka tersebut segera bergegas keluar seperti bola meriam dengan tangan terkepal ke arah Bing Yuan, membuat Bing Yuan yang masih kebingungan hanya bisa buru-buru membuka telapak tangannya untuk bertubrukan dengan telapak tangan boneka iblis bumi. Namun, betapa terkejutnya Bing Yuan saat dia terdorong mundur beberapa langkah sementara boneka tersebut malah tidak bergeming sedikit pun. Dalam satu tabrakan ini saja Bing Yuan sudah tahu jika boneka ini akan menjadi lawan yang merepotkan dan meminta Bing Fu untuk segera menghabisi Xiao Yan selaku pengendali boneka itu. Ketika itu satu lagi dozong ikut terjun ke pertarungan berkata bahwa dia akan membantu Bing Fu menghadapi Xiao Yan agar bisa segera membantu Bing Yuan menangkap Xiao Yixian. Pemuda ini pasti tidak akan punya boneka lain untuk membantu melindungi dirinya sendiri karena sudah menggunakannya untuk melindungi Xiao Yixian. Namun, ketika Xiao Yixian sudah membelalakkan matanya melihat Bing Fu mulai menuju ke arah Xiao Yixian, itulah yang ditatap khawatir. Xiao Yan tersenyum kecil sebelum mengatakan jika dia memang tidak memiliki boneka lain namun dia masih memiliki tubuh spiritual elit Dozun yang mendukungnya. Ketika itulah tubuh spiritual Tian Huo Zunze muncul, membuat Xiao Yixian merasa begitu lega hingga akhirnya tidak lagi mampu menahan rasa sakit di sekujur tubuhnya. Ketika dipaksa meludahkan darah dan jatuh di pelukan Xiao Yan, ketika itulah niat membunuh pekat naik di mata Xiao Yan ketika meminta Tian Huo menghabisi orang-orang ini secepat mungkin, karena dia harus menolong Xiao Yixian yang terluka parah. Tian Huo melirik Xiao Yixian yang linglung dalam pelukan Xiao Yan sebelum menunjukkan ekspresi serius dan berjanji untuk menyelesaikan pertarungan dalam 10 menit.
Tepat setelah itu kaki Tianhou perlahan melangkah maju dan segera menciptakan badai spiritual yang agung hingga membuat Bing Fu dan kawan-kawan auto bengong, merasakan kekuatan dari sebuah spiritual yang luar biasa disejajarkan dengan ahli bintang 8 Dou Zong. Hati Bing Fu langsung menjadi dingin ketika melihat eksistensi sekuat Tianhuo Zunze. Bing Fu meminta tubuh spiritual itu untuk tidak ikut campur dan berjanji untuk memberikan hadiah besar jika legenda Dou Zun itu mau menurutinya, namun, Tianhuo hanya tersenyum tipis sebelum mengayunkan telapak tangannya dengan lembut, membuat semacam energi tidak kasat mata menerjang tubuh Bing Fu dan menghancurkan zira es yang sebelumnya sudah sempat diciptakan oleh tetua lembah sungai es tersebut. Baju besi es hancur dan Bing Fu langsung dikirim terbang sambil meludahkan seteguk darah dari mulutnya. Bing He juga hanya bisa terpaku melihat Bing Fu dihempaskan dalam satu pertukaran oleh Tianhuo, sebelum menyadarkan diri dan memimpin murid-murid lembah sungai es untuk menyerang Xiao Yan bersama-sama. Bing Fu menghela napas lega melihat Bing He tetap fokus mengejar Xiao Yixian sebelum mempersiapkan diri untuk menghadapi Tianhou dengan lebih baik. Sementara itu Xiao Yan memandangi wajah Bing He dan kawan-kawan yang sudah sampai di hadapannya, dengan dingin sebelum memerintahkan Xiao Yixian untuk minggir lebih dulu karena dia akan menghajar semua orang ini dengan kejam untuk balas dendam. Ketika itulah Soya melepaskan avatar spiritualnya untuk memblokir para murid lembah sungai es, sementara dirinya sendiri berdiri di hadapan Bing He. Dengan wajah marah Bing He tertawa terbahak-bahak melihat Dozong krucil ini bersikap begitu sok keras di hadapannya sebelum kemudian menembak ke arah Xiao Yan dengan secepat kilat. Xiao Yan tentu hanya menggelengkan kepalanya sedikit saat dia melihat Bing He menunjukkan ekspresi sombong, karena Xiao Yan ini udah pernah bunuh Dozong pas kultivasinya masih di tingkat Do Huang, jadi bunuh Dozong yang peringkatnya hanya beberapa bintang lebih tinggi adalah suatu yang lebih mudah daripada melarikan diri, dan benar saja tepat setelah tinju Bing He beradu dengan telapak tangan Xiao Yan, pemuda itu sama sekali tidak bergeming malah mengobarkan api giok yang membuat Bing He auto ketar-ketir, baru sadar jika pemuda ini ternyata memiliki api surgawi yang merupakan musuh alami lembah sungai es mereka. Dan tanpa menunggu sama sekali Xiao Yan yang buru-buru mendorong telapak tangannya lebih dalam sebelum kemudian menghempaskan Bing He dengan begitu kejam menggunakan ledakan oktannya, tidak ada yang bisa dilakukan Bing He kecuali meludakkan seteguk darah sebelum matanya diliputi kemarahan dan melepaskan beberapa ular es ke arah Xiao Yan, namun, Xiao Yan dengan begitu santainya menciptakan serigala api dan sekali lagi melemparkan tinjunya hingga bertubrukan dengan tinju Bing He, membuat es padat yang menyelimuti tinju tetua lembah sungai es itu dengan cepat pecah tersebar ke segala arah hingga akhirnya berubah menjadi ketiadaan. Bing He kembali terbatuk darah ketika sosok Xiao Yan yang berkedip di hadapannya membuatnya langsung ketakutan, dan buru-buru memperingatkan Soyan jika pemuda itu membunuhnya maka wilayah Pil akan menjadi tempat pengejaran bagi Xiao Yan. Xiao Yan menyipitkan matanya mendengar ancaman Bing He. Bagaimanapun lembah sungai es adalah eksistensi sekuat lembah api berkobar di mana sekali lihat saja Xiao Yan tahu jika lembah api berkobar lebih berbahaya daripada paviliun petir angin, dan Tang Zhen memiliki kekuatan yang lebih besar daripada Lei Zunze. Bing He menunjukkan senyuman licik saat melihat Xiao Yan, ragu-ragu sebelum kemudian menawarkan posisi tinggi di lembah sungai es selama Xiao Yan bersedia menyerahkan tubuh Xiao Yixian. Pernyataan Bing He membuat Xiao Yan kembali tersulut emosi hingga akhirnya menendang tubuh tertua lembah sungai es itu dengan kejam hingga membuat tubuh Bing He terbang, sebelum menabrak batu besar dan memperdengarkan suara retak tulang yang samar-samar. Bing He sudah mau memaki-maki melihat betapa rendah Xiao Yan yang memperlakukan dirinya, namun, belum sampai untaian kata indah mengalun dari mulut Bing He sosok putih jatuh dari langit dan menabrak batu besar di sampingnya, perlahan-lahan berguling dan menunjukkan nafas yang tinggal segaris di wajahnya yang sudah pucat. Sosok itu tidak lain adalah Bing Fu yang sesuai dengan janji berhasil di Smackdown sama Tianhuo dalam waktu kurang dari 10 menit. Xiao Yan langsung berterima kasih kepada Tianhuo sebelum berjanji jika dia akan segera memurnikan tubuh baru bagi Tianhuo. Keduanya tersebut ketika itulah kilatan licik segera berkedip di mata Bing He ketika dia buru-buru menawarkan jika lembah sungai es juga pasti bisa memurnikan tubuh yang lebih OP daripada punya Xiao Yan.
Xiao Yan langsung menangkupkan tatapan tajam penuh kebencian dan semakin tajam lagi ketika Tian Ho berjalan ke arah Bing He sambil menanyakan tubuh macam apa yang lembah sungai es tawarkan. Ketika itulah Bing He meminta Tian Ho membantu mereka menangkap Xiao Yixian dan berjanji akan membantu Tian Huo memurnikan tubuh yang akan membuat elit Dozun itu puas. Tian Huo Zun perlahan mengangguk membuat Bing He mengungkapkan ekspresi bahagia namun beberapa saat kemudian membelalakkan matanya ketika tangan Tian Ho dengan cepat berpindah ke lehernya dan sebelum sempat memahami apa yang terjadi, Tian Ho mengencangkan tangannya hingga membuat leher Bing He patah. Tidak hanya itu, Bing He yang menemui ajal Bing Yuan pun tidak bisa mempertahankan nyawanya sendiri di bawah penindasan boneka hingga meninggalkan Bing Fu sendirian yang masih memiliki setitik nyawa di jalur napasnya. Tanpa banyak basa-basi Xiao Yan meminta Bing Fu menceritakan tentang keterampilan telapak misterius angin. Bing Fu awalnya menolak, namun, setelah merasakan pembakaran api surgawi ketua lembah sungai es itu pun akhirnya membuka mulut dan menjelaskan jika telapak misterius mata langit adalah doki unik dari lembah sungai es yang apabila memasuki tubuh akan secara bertahap membekukan darah dan pembuluh darah seseorang. Tidak ada metode untuk membatalkannya kecuali meminta kepala lembah sungai es untuk melakukannya secara pribadi. Mendengar itu Xiao Yan merasa begitu marah hingga akhirnya menghabisi nyawa Bing Fu sebelum beralih ke Xiao Yixian yang sudah menunggu dengan wajah pucat dan mengajaknya pergi dari lembah untuk mencari tempat yang lebih aman. Xiao Yan membawa Xiao Yixian ke sebuah goa gunung rahasia di bagian terdalam aliran Dewa Jatuh sebelum mengeluarkan beberapa bulu hangat dari cincin penyimpanannya, dan menyarankan temannya itu untuk istirahat lebih dulu. Xiao Yixian tersenyum kecil, ia bertanya apakah Xiao Yan sudah menyelesaikan titik racun iblis, melihat bagaimana pemuda itu telah menembus Rana Douzong padahal belum ada 1 tahun setelah mereka berpisah, tapi Xiao Yan tampak sama sekali tidak mau membicarakan masalah titik racun iblis dulu dan meraih tangan Xiao Yixian sebelum menyusupkan kekuatan spiritual ke sana dan melakukan beberapa pemeriksaan singkat. Xiao Yan berusaha menggali informasi dari Xin Lan tentang telapak misterius mata langit, namun, sayang Tuan Putri keluarga Ye itu juga tidak memiliki metode untuk membatalkannya. Meskipun begitu Xiao Yan tidak mau menyerah dan sekali lagi memasukkan kekuatan spiritualnya ke tubuh Xiao Yixian untuk mempelajari dari teknik rahasia lembah sungai es tersebut. Baru setelah memeriksa bagian dalam tubuh Xiao Yixian secara cermat, Xiao Yan mengeluarkan sebuah kotak kayu dan ubah cairan dari dalam cincin penyimpanannya menjadi bubuk dan cairan berwarna merah cerah di dalam kotak kayu. Dengan api surgawinya air jernih di dalam bak kayu segera diisi dengan afinitas api panas ketika Xiao Yan meminta bantuan Xin Lan untuk melepaskan dan membantu temannya itu untuk berendam ke dalam bak mandi. Kemerahan cerah yang memikat segera melonjak ke wajah putih pucat Xiao Yixian ketika mendengar arahan Xiao Yixian dan menjadi semakin merah lagi setelah pemuda itu berbalik begitu memasukkan cairan obat terakhir ke dalam kotak. Xiao Yixian segera menyadarkan dirinya mengikuti semua instruksi Soyan dan perlahan menyerap cairan obat merah pekat itu ke dalam tubuhnya mengikuti energi merah cerah yang memasuki tubuh Xiao Yixian. Wajahnya yang pucat putih secara bertahap berubah menjadi merah membuat Xin Lan menjerit senang melihat bagaimana cairan obat Xiao Yan ini benar-benar mampu membantu Xiao Yixian untuk menekan telapak misterius mata langit agar tidak menyebar. Untuk memaksimalkan pengobatan Xiao Yan meminta Xin Lan untuk pergi keluar dari aliran Dewa Jatuh dan mengumpulkan beberapa bahan obat sebelum menjentikkan jari dan mengirim boneka iblis bumi untuk melindungi Xin Lan. Selama mencari bahan obat, pengusiran kekuatan telapak misterius mata langit dari tubuh Xiao Yixian memakan waktu hampir 4 hari dan Xiao Yan telah mencampurkan sekitar 100 jenis bahan obat ke dalam kotak kayu. Kabut tipis muncul dari bak kayu sebelum secara perlahan menghilang dan menunjukkan wajah mempesona Xiao Yixian dengan mata ungu keabu-abuan yang berkedip lembut. Xiao Yan yang sedang berlatih dengan mata tertutup dengan cepat membuka matanya mendengar kecipak-cipik dari dalam kotak kayu dan menemukan Xiao Yixian sudah tersenyum kepadanya. Xiao Yan menghela nafas lega saat mengetahui bahwa seluruh energi Zun Es dalam tubuh Xiao Yixian telah sepenuhnya menghilang sebelum meminta gadis cantik itu untuk segera berpakaian. Setelah Xiao Yixian memakai bajunya kembali, Xiao Yixian mengangsurkan beberapa pil obat untuk memulihkan luka-lukanya dan menanyakan perkembangan tubuh beracun yang dirasakan oleh Xiao Yixian.
Ketika itulah Xiao Yan dibuat mengerutkan kening ketika Xiao Yixian berkata jika dia bisa merasakan tubuh beracun akan segera meledak dalam waktu 2-3 bulan lagi. Meskipun begitu Xiao Yixian yakin jika kalau tubuh racun memang benar-benar meletus dia pasti masih akan mengingat Xiao Yan. Karena pemuda ini memang mengisi sebagian memori dalam hidupnya, percakapan yang menyedihkan ini membuat Xiao Yan menjadi emosional dan berjanji akan segera menemukan inti monster kalajengking naga racun langit untuk menyempurnakan metode pil racun. Ketika itulah Xiao Yixian membelalakan matanya tampak ragu-ragu sebentar ketika mengatakan bahwa aliran dewa jatuh ini merupakan salah satu habitat dari binatang iblis yang mereka cari. Xiao Yixian pernah melihat kalajengking naga racun langit di tempat ini di mana kalajengking naga yang dia lihat merupakan binatang iblis peringkat 7 yang dapat berubah bentuk menjadi manusia dan sempat mengejar-ngejar Xiao Yixian untuk dijadikan istrinya. Wadidaw, Xiao Yan hanya bisa tertawa mendengar temannya lagi digebet sama kalajengking naga racun langit bertanya-tanya seberapa besar pesona tubuh racun sampai membuat binatang iblis tingkat tinggi tergila-gila seperti itu. Xiao Yan mulai bertanya tentang tingkat kekuatan si kalajengking naga racun langit. Nah, setelah mengetahui kekuatan kalajengking setara dengan bintang 8 Douzong, Xiao Yan segera menyusun strategi termasuk dalam menggunakan boneka iblis bumi dan meminta bantuan Tian Huo kalau tidak mampu menaklukkan kalajengking naga racun langit dengan kekuatannya sendiri. Mendengar target yang mereka inginkan berada begitu dekat, Xiao Yixian juga tidak mau menunggu lama dan segera mengajak Xiao Yixian untuk mengitari lembah dalam mencari binatang iblis tingkat tinggi tersebut.